Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam EJK dan Takmir Masjid Ar-Rahman Tanjung Bunut, tuan-tuan dan puan-puan jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahman pada malam hari ini. Wahikum jami'an bitahiyatul Islam, tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan dari pekan yang sebelumnya, minggu yang lalu, yaitu masih tentang gharar. Kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, ya. Dan agar yang minggu lalu tidak sempat hadir juga boleh mengikuti apa yang akan dibahas pada malam ini, maka saya akan mereview sedikit apa yang dibahas pada pekan yang lalu. Jadi pekan yang lalu membahas tentang definisi gharar. Apa itu gharar? Ya. Gharar atau uncertainty, sesuatu yang tidak pasti, ya. Sesuatu yang tidak jelas statusnya atau yang ambiguous, ya. Sesuatu yang bermakna banyak, dia tidak pasti maknanya. Kalau dalam kontrak misalnya, dia bisa bermakna 1, 2, 3, ya, tidak jelas, ya. Jadi gharar adalah situasi atau sifat di dalam transaksi muamalah, ya, transaksi antara sesama manusia, ya, yang menyebabkan sebagian rukunnya, ya, itu menjadi tidak jelas atau tidak memiliki kepastian. Yaitu rukunnya ada dua pihak yang bertransaksi, katakanlah penjual dan pembeli. Kemudian ada akadnya, ada kontraknya, kemudian ada produknya, ada barangnya, ya. Nah, gharar adalah situasi di mana salah satu dari rukun ini itu tidak memiliki kejelasan. Misalnya ada pembeli, tidak ada penjual, tentunya tidak akan terjadi transaksi, ya. Ada penjual, tidak ada pembeli, juga tidak akan terjadi transaksi. Ada penjual, ada pembeli, tidak ada akadnya, ya, juga tidak akan terjadi transaksi. Ada penjual, ada pembeli, ada barangnya, ya. Bisa terjadi transaksi, tetapi apakah transaksinya itu valid, ya, ataukah mengandungi unsur gharar, ya. Nah, wilayah gharar, ya, seperti dijelaskan minggu yang lalu, gharar itu hanya terjadi pada wilayah bisnis, ya, pada transaksi-transaksi bisnis, tijarah, ya, perdagangan, bukan pada wilayah sosial. Maksudnya pada transaksi bisnis adalah, ya, kalau terjadi akad jual beli, ya, harganya tidak jelas, maka ini termasuk gharar. Tetapi kalau pada akad sosial, seseorang memberikan hadiah berupa barang kepada orang yang lain, tidak memberitahu harganya, tidak mengapa, ya, karena dalam akad transaksi, akad bisnis, transaksi bisnis, ya, kalau terjadi unsur gharar, nanti akan ada parti, ya, atau pihak yang dizalimi kalau ada gharar. Sedangkan pada transaksi sosial, kalau orang memberi hadiah, ya, mahal ataukah murah, bagus ataukah buruk barangnya, namanya juga hadiah, diterima saja. Nah, itu wilayah gharar, ya. Sedangkan gharar sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu yang disebut dengan gharar fahish atau gharar berat,
dan gharar yasir atau gharar yang ringan. Ya. Gharar yang berat pada dasarnya adalah gharar quote and quote yang dibuat-buat. Gharar yang sebetulnya bisa dihilangkan gharar itu. Ya. Makanya gharar berat ini termasuk yang diharamkan. Tidak boleh sebuah transaksi muamalat mengandungi unsur gharar berat. Ya. Tetapi gharar berat adalah sesuatu yang bisa ditinggalkan. Contohnya minggu yang lalu adalah membeli buah-buahan ya yang belum masak yang ada di pohonnya. Ya, misalnya kurma yang masih ada di pokok kurma. Ya. Itu tidak pasti apakah kurma itu akan matang ataukah kurmanya tidak sempat matang. Ya, makanya akadnya menjadi gharar, tidak pasti, tidak jelas. Ya. Contohnya, saya beli kurma yang ada di pokok ini semuanya, berapa harganya? 500 ringgit. Ya. Tiba-tiba masanya berbuah, yang bisa dimakan hanya 1/4-nya saja, 25% saja. Maka yang membeli akan merasa rugi. Ya. Oleh sebab itu, tunggu saja dulu sampai kurmanya matang. Baru dibeli berapa, per kg-nya berapa, biar jelas. Ya. Itu gharar berat, ya, contoh dari gharar berat. Ada lagi gharar yang ringan. Gharar yang ringan ini boleh di accommodate, ya, boleh diterima, ya. Sebab gharar yang ringan itu tidak dapat dihindari. Kalau gharar berat boleh dihindari, boleh dihilangkan. Tapi gharar yang ringan itu tidak dapat dihindari. Contohnya apa? Membeli rumah tanpa melihat seberapa dalam fondasi rumah itu. Ya. Rumahnya bagus, tiangnya banyak, besar-besar seperti ini, ya. Kan kalau asalnya kalau membeli barang itu mesti tahu semuanya. A to Z-nya mesti tahu. Membeli kereta mesti tahu ini pernah accident atau belum. Ya, kalau second hand, ya. Kemudian berapa mileage-nya? Kemudian apakah ia rutin servisnya? Ya, kalau membeli kereta mesti tahu, ya. Membeli rumah juga mesti tahu, tetapi untuk mengetahui berapa dalam fondasi rumah itu, bisa-bisa rumahnya hancur. Ya. Oleh sebab itu, gharar yang seperti ini boleh diakomodate, ya. Boleh diterima. Atau misalnya contoh yang kemarin pekan lalu saya bagi lagi adalah membeli barang yang hanya bisa diketahui kualitinya kalau sudah dipecahkan. Ya. Minggu lalu saya kasih contohnya telur. Membeli telur di kedai runcit misalnya, mau tahu ini telur baikkah atau telur yang busuk. Ya. Cara mengetahuinya hanya cara dipecahkan, karena dua-dua telur ini kalau dia masih ada dalam bungkusnya itu tidak akan ada bedanya, baunya sama saja. Hanya mengetahuinya dengan cara dipecahkan. Tapi kalau dipecahkan kan kasihan, ya. Yang punya kedainya kasihan, masa semua telur mesti pecah? Tidak mungkin. Oleh sebab itu, membeli telur ini meskipun ia ghararnya gharar yang bisa diterima. Gharar yang bisa diterima. Nah, itu ada dua kategori jenis gharar, ya. Nah, gharar yang disengaja biasanya kita sebut penipuan atau fraud, ya, atau cheating. Ini gharar-gharar yang disengaja, yang memang dibuat-buat, ya. Ada gharar-gharar yang memang dia datang dengan sendirinya, yaitu gharar yang ringan tadi, ya. Penentuan, ya, apakah sebuah gharar itu, suatu transaksi gharar itu termasuk beratkah atau ringan, itu biasanya mengikuti adat setempat, ya, masyarakat setempat. Ya, pekan lalu juga saya bagi contoh lagi, kalau makan di kedai makan yang disediakan lauk pauknya itu di dalam nampan-nampan yang terpisah. Ambil kangkung sendiri, ambil bergedel sendiri, ya. Ambil tempe, ya, sambal goreng tempe sendiri.
jumlahnya sambal goreng tempe saya dengan sambal goreng tempe orang di sebelah kan berlainan. Mungkin saya ada 20, yang kawan sebelah ada 15, ya. Tapi harga bisa sama. Ya. Sayur kangkung yang saya ambil dengan yang kawan saya ambil berlainan jumlahnya, tapi harga yang kami bayar bisa sama. Nasi yang kami ambil sendiri, ya, berlainan jumlahnya, tapi harganya bisa sama. Ya. Nah, yang seperti ini, ya, menentukan apakah sebuah gharar itu termasuk gharar berat ataukah gharar ringan, itu sebetulnya hak atau privileges daripada setempat. Ya, kalau sesuatu itu memang sudah menjadi adah, ya, dan itu dianggap sebagai gharar yang ringan, ya, maka insya Allah itu bisa diterima. Ya, nah ini beberapa hal yang kita discuss minggu yang lalu. Sekarang saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan kepada mengenali gharar pada transaksi ekonomi modern saat ini. Ya. Oke. Jadi bagaimana caranya kita dapat mengenali sebuah transaksi ini? Sekarang ini kan bermacam-macam produk ditawarkan, ya. Dari Instagram, ya, dari mana-mana lah, ya, Facebook dan lain-lain, banyak sekali produk-produk yang ditawarkan, ya. Nah, apakah sesuatu itu termasuk gharar ataukah bukan? Ya. Nah, misalnya online shopping. Online shopping ini ghararkah bukan? Ya. Misalnya beli di Amazon.com atau beli Shopee, ya, atau tempat lain. Nah, ini ghararkah bukan? Ya. Oke, cara mengenalinya kita kembali kepada 4 unsur di dalam muamalah tadi, 4 rukun tadi, ya. Yang paling fokusnya adalah kalau penjual pembeli selalunya ada, ya. Yang fokusnya adalah pada akad dan barang. Akadnya biasanya juga sudah clear, yaitu jual beli. Sekarang pada kondisi barangnya atau produknya, ya, atau disebut dengan ma'qud alaih, ya, yaitu objek daripada akad itu. Objek daripada transaksi ini apa? Ya. Saya ambil contoh misalnya conventional insurance. Asuransi konvensional atau insuran konvensional. Ya. Sekarang kalau kita lihat, ya, ini bukan memberikan fatwa, ya, tapi saya ajak berpikir, ya. Pertama, siapa yang bertransaksi? Saya sebagai policy holder dengan insurance company sebagai insurer, company yang menjamin, ya. Jadi ada insurance company, saya sebagai customer mereka lah, tapi policy holder sebetulnya, ya. Jadi pemegang polisinya saya. Oke, ada 2 pihak. Kemudian apa akadnya? Apa kontraknya? Ya. Kontraknya adalah kami bersepakat bahwa seandainya ada resiko-resiko yang disebutkan di dalam kontrak ini terjadi pada diri saya, maka company, ya, insurance company tadi itu akan membayar kompensasi, ya, kompensasi terhadap kerugian yang saya alami. Oke? Itu akadnya. Kalau begitu, ma'qud alaihnya apa? Apa objeknya? Apa yang diperdagangkannya itu apa? Yang diperdagangkannya adalah, produknya adalah kompensasi tadi. Itu produknya. Ya. Nah, sekarang kita amati, ya. Kita coba cermati, ya, kita berpikir, oke, sekarang produknya adalah kompensasi tadi berupa monetary reward, berupa uang lah, ya, berapa ribu ringgit katakan, ya. Kalau di Brunei alhamdulillah tidak ada health insurance, ya. Alhamdulillah, ya. Tidak banyak, mungkin dihitung jari saja negara yang memang membebaskan biaya kesehatan untuk rakyatnya, ya. Alhamdulillah. Tapi di negara lain dia ada health insurance, ya. Tapi di sini ada namanya automobile insurance, ya.
Ya, jadi tidak boleh renew Rotex kalau belum ada insurance, kalau belum ada asuransinya, ya, insurance-nya. Oke. Nah, sekarang kalau kita ambil automobile insurance, yaitu insurance untuk renew Rotex, ya. Tujuannya adalah seandainya pada masa yang disepakati, katakan biasa 1 tahun ya, Rotex 1 tahun. Pada masa 1 tahun, seandainya terjadi resiko-resiko ya, yang tertulis di dalam kontrak itu, maka insurance company, perusahaan asuransi tadi, perusahaan insurance tadi akan membayar ganti rugi kepada saya, ya, kompensasinya. Oke. Nah, sekarang mari kita cermati yang pertama. Ya. Gharar yang pertama adalah pada uncertainty di dalam the existence of that compensation. Apakah sebetulnya kompensasi itu betul-betul ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada kalau resiko-resiko yang tersebutkan dalam kontrak terjadi. Kalau tidak terjadi, apa yang dibeli? Apa yang dibayar oleh policy holder? Katakan 150 ringgit lah untuk 1 tahun. Ya. Itu transaksi apa? Apa objeknya? Not exist. Ya. Pada ketika tidak terjadi accident, katakan biar clear ya, ketika tidak terjadi accident atau tidak hilang kereta, tidak ada kompensasi yang didapatkan. Ya. Itu yang pertama, gharar yang pertama pada produknya. Ya. Gharar yang kedua adalah ya, uncertainty atau gharar pada payment of compensation. Ya. Berapa waktu membayar kompensasi itu? Tidak jelas waktunya. Ya. Bahkan ketika setelah terjadi accident sekalipun, berapa lama setelah accident itu terjadi, itu pun tidak jelas berapa lama akan dapat kompensasi itu. Maka dalam hal ini ma'qud alaihnya tidak jelas. Ini gharar yang kedua. Ya. Gharar yang ketiga adalah the amount of that compensation. Berapa besarnya kompensasi itu pun tidak jelas juga. Berapa didapatkan. Jadi dalam hal ini, ya, para ulama ya, di seluruh dunia pun sudah mengeluarkan fatwanya sebetulnya. Ya. Disinilah letak gharar fahish ya, atau gharar besar di dalam transaksi di conventional insurance atau insurance konvensional, ya, asuransi konvensional. Jadi karena adanya unsur gharar berat ini, ya, maka kemudian para ulama berpikir dan akhirnya membuat sebuah produk yang disebut dengan Islamic insurance. Tapi kita tidak sedang membahas produk, ya. Saya hanya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan untuk berpikir bagaimana menganalisa sebuah transaksi itu masuk dalam kategori gharar atau tidak. Ya. Saya belum ingin membawa kepada akad-akad, belum. Ya, saya hanya ingin membawa berpikir tuan-tuan puan-puan, beginilah kurang lebih ya caranya untuk mengetahui apakah sebuah transaksi ini ada unsur gharar atau tidak. Ya. Itu pada insurance, ya, pada asuransi, ya, conventional insurance. Kemudian di zaman modern ini kita mengetahui ada yang namanya stock markets, ya, saham, ya, trading saham, ya. Di sini semua saya yakin insya Allah sudah mengetahui ya trading saham, ya. Mungkin ada yang punya yang sebagai pemegang saham BIBD ya, atau pemegang saham yang lain ya. Nah, insyaallah di sini sudah paham. Nah, pada stock markets itu ya, ada beberapa situasi yang mengandungi unsur gharar. Ya. Ada istilah di dalam stock market itu namanya front running. Front running. Ya, sudahlah ya di depan, dia berlari lagi ya. Ini adalah situasi ketika ya, front running ini adalah ketika ya, broker
individual broker atau company ya membeli saham tertentu, ya dalam jumlah yang besar karena mengetahui informasi dalaman ya dari internal people bahwa harganya akan naik. Orang-orang bilang front running ini salah satu dari yang namanya insider trading. Jadi ada orang-orang yang memegang informasi-informasi tertentu yang non publicly available, yang tidak didapati oleh publik. Publik tidak tahu, ya. Hanya certain people saja yang tahu. Nah, certain people ini take advantage. Dia mengambil keuntungan situasi ini, dia beli saham itu banyak-banyak, ya, dengan harapan, ya, harganya itu akan naik, kemudian dia jual, maka dia akan mengambil keuntungan yang besar. Begitu, ya. Nah, ini namanya front running. Ada lagi istilahnya wash sale. Wash mencuci ya, sale. Wash sale. Wash sale ini adalah ya, tanda kutip ya, quote unquote pseudo trading. Jadi jual beli semu, tipu-tipu. Ya, misalnya seperti ini. Ya. Seseorang menjual sahamnya, seseorang memiliki saham, kemudian ia jual sahamnya, ya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia minta company anak dia company istri dia untuk membelinya kembali. Jadi sebetulnya tidak ada perpindahan ownership yang betul-betul terjadi. Ia hanya berputar, ya, berkisar di antara situ saja. Ya. Tujuannya biasanya yang pertama untuk membentuk market price. Ya. Jadi dia ingin buat market price dia sendiri. Caranya dengan membuat tipu-tipu seperti itu. Atau orang ini ingin lari dari tax payment. Ya. Karena kalau dia mengalami capital losses, ya, kerugian dalam sisi modal, nanti akan ada penyesuaian dalam tax dia, adjustment dalam pembayaran taxnya. Ya. Sebetulnya dia hanya menghindari membayar tax yang sangat besar. Ya. Ini pun termasuk juga dalam gharar berat. Ya. Yang berikutnya short selling. Kalau short selling semua sudah paham. Short selling itu menjual sesuatu yang bukan miliknya, tapi terjadinya di financial markets. Ya. Di financial markets. Jadi begini, ya. Meminjam saham orang lain, ya, kemudian dia jual, ya, kemudian dia beli balik stok itu, saham itu, kemudian dia kembalikan kepada yang punya. Nah, profit daripada transaksi ini dia ambil, ya, short selling. Jadi sebetulnya dia menjual sesuatu yang bukan miliknya, tapi profitnya dia ambil. Nah, ini disebut dengan short selling. Ya. Nah, ini transaksi-transaksi modern yang ada saat ini yang mengandungi unsur-unsur gharar yang berat. Ya. Oleh sebab itu, nanti kalau umur kita panjang, kita sempat membahas Islamic Capital Markets, Islamic Investment, mungkin akan kita bahas bagaimana kemudian para Islamic Economist, Islamic Finance Expert kemudian mencari jalan keluar dari ini semua. Ya. Memang ianya tidak sempurna, belum karena masih dalam proses pengembangan, ya. Tetapi gradually, ya, insya Allah dia akan menuju kepada kesempurnaan, mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ya, tinggal beberapa menit lagi. Jadi kalau begitu, ya, jadi dari pertemuan yang minggu lalu dengan yang sekarang, ya, yang perlu mungkin kita pikirkan bersama-sama adalah sebetulnya apa hikmah dari diharamkannya gharar. Ya. Kemarin sudah hikmah dari diharamkannya riba. Ya, kalau riba very obvious, sangat jelas. Ya. Kalau gharar, apa hikmah dari diharamkannya gharar? Ya. Nah, gharar ini, ya seperti tadi saya katakan, ya, yang disengaja itu kita boleh saja menyebutnya sebagai penipuan, fraud, ya, atau cheating, ya, dia berbuat curang, ya. Nah,
dalam hal ini ya, seperti dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7 ya, sebetulnya di antara hikmah atau tujuan dari diharamkannya gharar adalah ya, agar orang-orang yang memiliki akses ya terhadap informasi, kemudian ia bisa memanipulasi informasi itu sehingga menguntungkan dirinya sendiri, ini tidak terjadi. Atau kalau dalam bahasa Qur'annya, kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, supaya harta itu, benefit-benefit itu tidak hanya berkisar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu saja. Di luar itu orang tidak dapat. Ya. Ini salah satu hikmah mengapa gharar itu diharamkan, mengapa fraud, penipuan, cheating itu semua diharamkan. Ya. Karena kalau itu dihalalkan, nanti chaos lah. Ya. Masyarakat akan chaos. Ya, sekarang saja diharamkan, masih banyak orang yang melakukan. Ya, apalagi kalau tidak diharamkan. Ya, sama seperti ketika Rasulullah disuruh memilih, diminta memilih apakah air susu yang ia ambil atau air khamr. Ya, Rasulullah mengambil air susu, kata malaikat Jibril, "Sadaqta ya Rasulullah, engkau benar." Tapi, ya, segitu Rasulullah sudah mengambil air susu, umatnya sekarang masih banyak yang minum khamr. Apalagi kalau Rasulullah ketika itu meminum khamr, rasanya masjid ini pun sudah penuh khamr rasanya. Ya. Karena khamr tidak diharamkan, ya. Tapi khamr diharamkan dan Rasulullah memilih air susu. Ya. Yang kedua adalah ya, diharamkannya gharar untuk menghindari adanya salah satu pihak yang dizalimi. Ya. Berhati-hati dengan doa orang-orang yang terzalimi. Ya, doanya mustajab, tidak ada hijab antara orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, orang yang ditipu, orang yang korban, ya, the victims daripada akad gharar ini, dia pasti dalam kondisi terzalimi, ya. Nah, jadi dan menzalimi sesama muslim itu sangat berat dosanya. Kemudian yang ketiga, ya, hikmah yang ketiga adalah untuk menghindari, mencegah rusaknya ikatan kekeluargaan atau ikatan pertemanan, ya, friendship, ya. Kenapa? Karena sekali seseorang itu dibohongi, ya, ditipu, ya, di dalam bisnis, ya, jangankan kawan, keluarga saja bisa jadi seperti musuh, betul? Betul. Ya. Abang adik, ya, itu sudah jadi seperti musuh. Ya. Ada misalnya anaknya, ya, ini adalah ya orang-orang yang cerita ke saya gitu, dia cerita situasinya, ya. Jadi anak daripada saudaranya, maknanya anak buah dia gitu ya, itu diharamkan main ke rumahnya. Disebabkan saudara kandung dia yang merupakan abangnya, ya, itu membenci dia, ya, karena urusan muamalah, ya. Mohon maaf nih, misalnya karena urusan waris, ya. Karena urusan waris misalnya, sehingga menjadi musuh yang lebih musuh daripada Nurmagomedov dengan McGregor, ya. Lebih musuh daripada itu, ya, nggak mau ketemu, nggak mau mendengar, bahkan nggak, begitu meninggal pun tidak mau ziarah, ya. Nah, ini salah satu hikmah diharamkannya gharar, penipuan, fraud, cheating dan lain-lain, ya. Kemudian yang paling utama adalah mencegah atau menghindari rusaknya ukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim. Ini adalah bencana yang paling besar di dalam umat Islam ketika ukhuwah Islamiyah itu hancur berantakan karena urusan muamalah, ya, karena urusan muamalah. Ya. Jadi ukhuwah Islamiyah itu adalah yang paling utama, ya, yang paling utama. Dan kalau sampai kemudian ia rusak, ya, maka tinggal cerita saja bahwa Islam kemudian akan bangkit dan jaya kembali, ya. Dia hanya tinggal dongeng, ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan di dalam penyampaian. Insyaallah pekan depan kita umur panjang, ya, semuanya berjalan dengan baik, kita akan masuk kepada
pembahasan yang ketiga yaitu qimar atau maisir atau juga kita kenal dengan sebutan judi, gambling. Ya, ini adalah 3 basic prohibition di dalam muamalah kita ya sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.